Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Tahukah sanak makhluk apa yang paling berbahaya di air tawar, di sungai atau di rawa-rawa Kalimantan? Yang paling berbahaya ialah ikan buntal air tawar. Sudah banyak korbannya, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Bahkan ikan ini bisa membuat anak lelaki disunat 2 kali. Percaya atau tidak percaya, bagi yang belum percaya mungkin terasa lucu dan bisa bikin ketawa. Kenapa bisa begitu? Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Bagi orang yang mendiami di hulu sungai, terutama yang mendiami di pesisir sungai atau batang banyu atau di daerah rawa-rawa, maka di sini terdapat rumah panggung yang berdiri di atas air dan juga rumah terapung atau biasa disebut lanting. Bangunan seperti ini juga terdapat di bagian provinsi Kalimantan lainnya. Maka kebiasaan anak-anak ataupun orang dewasa mandi berenang di sungai tersebut. Lalu yang paling berbahaya itu ialah gigitan ikan buntalnya, yang bisa membuat orang tersebut luka parah. Kok bisa ya ikan buntal seganas itu? Namun bagi warga hulu sungai Kalimantan Selatan, hal itu biasa saja. Bahkan ketika ada yang bercerita kalau anak si Anu kemaluannya digigit buntal, mungkin reaksinya biasa saja. Paling-paling akan berkata, sudah dibawa ke dokter belum? Begitu saja. Bagi warga masyarakat hulu sungai, buntal bukan ikan yang ditakuti meskipun berbahaya. Mereka lebih takut pada buaya. Jika mendengar kalau di sungai ada buayanya, pasti akan gempar. Dan untuk beberapa hari sungai akan sepi. Kebiasaan mandi, cuci, atau ke jamban di hulu sungai adalah hal biasa. Nah, tidak sedikit dari mereka yang mandi dan mencuci di sungai digigit buntal. Kadang ketika kaki yang sambil mencuci sambil berendam tiba-tiba saja berdarah dan berlobang, berarti digigit buntal. Kebiasaan anak yang mandi menyebur atau menyelam, itulah saat yang rawan burungnya digigit buntal. Tapi mereka tetap saja mandi seperti biasa. Jadi tak mengherankan jika ada yang tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya digigit buntal. Bekas gigitannya persis seperti luka kena pisau. Tapi itu cerita dulu. Karena dahulu anak-anak mandi di sungai sambil telanjang. Dan sekarang mereka meskipun masih kecil, tak ada lagi terlihat mandi yang telanjang. Jadi bagian burung aman, tak akan termakan buntal lagi. Berbeda halnya dengan buntal laut. Buntal sungai ukurannya lebih kecil. Kalau buntal laut, seekor bisa sampai 1 kilogram lebih. Sementara buntal sungai paling besar sebesar biji sauk. Itu pun ketika buntal mengambang. Sobat sanak semuanya, ikan buntal memang membuat para pemancing kesal. Kadang tanpa terasa senarnya digigit di tengah-tengah. Di hulu sungai tak ada yang makan ikan buntal. Semua orang tahu buntal beracun. Kalau kemudian ada yang makan buntal, malah jadi hal aneh bagi mereka. Menurut orang tua zaman dulu, yang ada di hulu sungai empedu buntal itulah yang beracun. Kata tetuha zaman dahulu, di hulu sungai ini pada saat perang melawan Belanda, banyak yang mencari buntal untuk meracun Belanda. Benar atau tidaknya, entahlah. Tapi begitulah cerita turun-temurun masyarakat hulu sungai Kalimantan Selatan. Buntal beracun dan mematikan. Tak ada yang berani memakan daging ikan buntal. Padahal di Jepang ikan buntal biasa dikenal fugu, kerap kali disajikan sebagai sashimi. Sementara di Korea disebut hadon atau bluefish.
sajian ikan buntal dihidangkan pada musim semi. Karena tak mengetahui kalau buntal beracun, maka ketika dimasak dan dimakan mampu meracuni hingga membuat meninggal. Seperti yang diberitakan, ikan buntal hasil pancingan warga desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, mengandung racun hingga menyebabkan 3 orang tewas. Oleh karena itu, pengetahuan akan berbagai jenis hewan yang bisa dimakan dan tidak sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai karena ketidaktahuan malah menyebabkan kematian karena memakannya.